Halo semuanya, welcome to channel Deddy Lim. Kali ini saya mau ngajak teman-teman membahas mengenai trading online yang lagi marak. Kalau teman-teman mengikuti di channel saya beberapa waktu yang lalu, saya sempat posting di sosmed saya tentang trading, apakah trading ini benar investasi ataukah judi. Dan waktu itu saya sependapat dengan cukup banyak teman yang komentar bahwa ini seperti judi. Tapi setelah kemarin saya ada acara di Jakarta dan saya bertemu dengan cukup banyak teman di sana, akhirnya itu sedikit membuka wawasan saya bahwa ini adalah investasi. Saya mau ajak teman-teman semuanya untuk sharing mengenai trading online di Binance ya. Itu Binance adalah salah satu platform trading kripto terbesar dan juga termasuk teraman di dunia. Nah, bagaimana caranya buat teman-teman yang ingin trading, nanti saya akan share step by stepnya bagaimana. Dan di sini saya juga akan share penggunaan robot. Kenapa ada penggunaan robot? Lalu apakah robot di sini aman? Saya nggak bisa ngomong aman atau tidaknya. Selalu ada resiko. Namun setelah saya pelajari, robot yang saya gunakan adalah Royal Key. Di sini saya bilang masih bisa dibilang cukup aman. Karena apa? Karena dana yang kita gunakan untuk trading itu tidak dimasukkan ke Royal Key. Dana yang kita gunakan untuk trading masih ada di Binance, di akun kita di Binance. Sementara Royal Key hanya robot yang hanya aplikasi robot yang kita gunakan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan dalam mengambil profit di trading ini. Sementara kalau Binance sendiri bisa dibilang salah satu platform trading kripto teraman di dunia. Walaupun tidak bisa dibilang 100% aman karena semuanya ada risiko. Saya juga nggak mau bilang aman ya. Selalu ada risiko, tapi tentu segala resiko sudah kita pikirkan. Dan kalau teman-teman juga ingin terjun di bidang trading baik kripto, forex ataupun emas, semua ada risikonya. Jadi di sini tidak ada yang tidak berisiko. Kalau teman-teman termasuk bukan tipe orang yang kuat mental dalam hal untuk trading dan menghadapi kerugian, sebaiknya jangan terjun di bidang ini. Dan kalau kalian ingin terjun di bidang ini, sebaiknya gunakan uang dingin, jangan menggunakan uang panas, alias cukup gunakan tabungan atau uang nganggur di rekening kalian. Jangan gunakan uang perputaran usaha ataupun uang yang harus kalian kembalikan dalam waktu cepat, misalnya hutang piutang ya. Hutang itu nggak boleh kalian gunakan. Nah, bagaimana kita memulainya? Ini ada 3 step. Jadi teman-teman harus menginstal 3 aplikasi. Yang pertama adalah toko kripto, itu aplikasi di Indonesia. Jadi ini seperti toko perantara di Indonesia. Lalu kita membuka rekening Binance, itu transaksi di luar negerinya, jadi menggunakan US dollar. Jadi pertama kali kita store dana kita di toko kripto, lalu kita ubah menjadi USD, lalu kita transfer ke Binance. Nah, di Binance ini kita sebetulnya bisa langsung bertransaksi ya. Kita bisa langsung misalnya melakukan jual beli bisa, cuma kita lakukan secara manual. Nah, di sini saya ajak teman-teman menggunakan robot. Kenapa harus robot? Karena robot ini bisa mengurangi resiko. Jadi di sini untuk meminimalisir resiko detak jantung kita yang semakin kuat, semakin berdetak cepat karena kita khawatir dengan dana yang kita miliki. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menggunakan salah satu robot trading. Nah, kan banyak di luar ya untuk masalah robot trading, penipuan dan sebagainya. Ya, itu sekali lagi saya nggak bisa bilang kalau Royal Key juga aman 100% karena tetap ada risiko. Kalau teman-teman ingin mencoba, sebaiknya gunakan coba dengan dana yang kecil terlebih dahulu. Tapi kalau dari logikanya saya, setidaknya Royal Key sedikit lebih safe dibandingkan seperti yang diberitakan. Setidaknya Royal Key lebih aman dibandingkan aplikasi sejenis yang saat ini sudah dideteksi sebagai penipuan. Untuk memulai trading ini menggunakan robot, teman-teman harus investasi dulu untuk membeli atau seperti membership untuk robotnya ini. Untuk masa keanggotaan 1 tahun itu biayanya sebesar $120. Kalau kurs sekitar 14.000, berarti itu kurang lebih ya sekitar 1.700.000-an ya, sekitar 1.700.000 itu adalah modal untuk menyewa robotnya. Jadi kita menggunakan robot ini untuk transaksi di Binance kita. Dan kalau untuk modal awal kita di Binance, kita bisa mulai dengan modal kecil sih, ya misalnya 1 juta, 2 juta. Namun kalau kita memiliki modal yang lebih besar, tentunya lebih fleksibel buat kita untuk bertransaksi. Nah, bagaimana kita mulai mendaftarnya? Saya akan ajak teman-teman langsung lihat di
layar ini bagaimana caranya kita untuk mendaftar di toko kripto, lalu Binance dan juga di Royal Key. Oke, yang pertama teman-teman silakan buka Play Store, lalu ketik di pencarian. Yang pertama adalah toko kripto. Yang nomor 3 dari atas ya, toko kripto, logonya seperti ini. Teman-teman silakan install, lalu daftarkan diri kalian, isi data-data pribadi. Lalu kemudian aplikasi kedua adalah Binance, tulisannya Binance gini ya. Ini logonya seperti ini, teman-teman silakan klik aja, install juga. Dan yang ketiga adalah Royal Key. Yang ini ya. Jadi logonya seperti ini, teman-teman silakan di-install ketiga aplikasi ini. Lalu kita mulai buka yang pertama yaitu toko kripto ya. Toko kripto kita buka, teman-teman silakan daftar, isi data-data kalian. Di sini silakan isi data-data kalian. Kemudian kalian mulai store. Jadi di pojok kanan bawah ada dompet. Diklik, lalu klik storan. Klik storan, lalu teman-teman masukkan di sini BIDR ya, BIDR. Tampilannya seperti ini, teman-teman silakan kirim dana kalian ke rekening yang tersedia. Bisa kirim ke Permata, GoPay atau e-wallet kalian, dan juga ke Mandiri. Kalau saya biasa kirim ke Mandiri, misalnya kita kirim ke Mandiri, nanti akan muncul virtual account seperti ini. Ini teman-teman silakan transfer dananya ke sini, ke rekening ini, bisa gunakan ATM, e-banking, ataupun m-banking ya. Teman-teman bisa copy virtual account-nya. Ini bisa dilakukan lewat mobile banking Mandiri ataupun mobile banking bank lain ya. Kalau di lewat bank lain, misalnya lewat BCA, itu teman-teman bisa transfer biasa. Tinggal masukkan aja nomornya 8860 itu dan seterusnya. Nanti akan masuk rekeningnya sesuai dengan yang kalian transfer. Setelah kalian selesai transfer, masuk ke dompet di sini, maka butuh sekitar beberapa menit. Di sini akan muncul ya, di bagian saldo kalian akan muncul sejumlah nominal yang kalian transfer tadi. Kalau sudah, kemudian kita klik di pasar. Klik di pasar, kemudian cari USDT yang paling bawah itu ya. Kalau belum ada, kalian search di bagian kolom atas itu, klik aja USDT, BIDR, kita klik, kita membeli. Di sini kita beli. Lalu sesuaikan jumlah yang ingin kita beli. Misalnya teman-teman tadi masukkan berapa dolar ya, nanti akan terhitung kursnya. Kebetulan di sini kursnya ada 14.036. Kita bisa sesuaikan berapa persen yang kita ingin pindahkan ke US, atau teman-teman bisa full maksimal 100% untuk kita beli US. Maka nanti akan langsung dihitungkan semuanya, lalu klik beli. Di sini saya nggak mencontohkan belinya. Teman-teman kembali ke dompet, maka di bagian sini akan muncul USDT. USDT-nya sebesar jumlah US yang sudah kita beli akan muncul di sini. Sampai di sini kita pindah ke Binance. Kita pindah ke Binance, lalu di sini juga teman-teman sama isi datanya, daftarkan terlebih dahulu, lalu klik di bagian dompet di sini. Nah, setelah kalian klik di bagian dompet, kalian klik store. Kalian klik store, pilih yang USDT ya, yang bagian kiri atas itu ada USDT. Diklik. Lalu di sini ada pilihan dompet yang akan kita tuju. Nah, saya sarankan teman-teman gunakan yang paling bawah ya, Tron atau TRC20. Itu teman-teman silakan klik. Lalu di sini ada alamat dompet. Alamat dompet ini kita copy. Kita copy ya. Lalu kita kembali ke toko kripto. Setelah ke toko kripto, teman-teman bisa klik di bagian yang USDT. Kebetulan kalau di sini saldo saya 0 ya, karena saya belum isi. Kalau teman-teman sudah pindahkan tadi, itu di sini nanti akan muncul saldonya teman-teman senilai berapa. Kalian klik aja. Lalu penarikan. Jadi teman-teman klik penarikan. Nah, sampai di sini teman-teman pilih alamatnya tadi, kita pakai Tron ya. Tron yang TRC20. Teman-teman silakan klik yang
TRC20, lalu alamat dompet yang tadi kita copy, tempel di sini. Ini adalah alamat dompetnya, lalu jumlah yang ingin kita kirimkan. Nah, bisa teman-teman bisa masukkan nominalnya berapa atau mau maksimal lah semuanya ya. Maksimal di sini kebetulan saya kosong. Kalau sudah, ini di sini minimum 10 USDT ya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klik aja penarikan. Itu biayanya ada 1 US dollar. Selain di sini teman-teman juga bisa ngisi langsung, kita kembali ke Binance ya. Nanti kalau teman-teman sudah klik penarikan, maka di sini akan muncul saldonya teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik di bagian dompet, maka saldo kalian di sini sudah bertambah sesuai yang kalian setorkan. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman buka di bagian Royal Key. Di bagian Royal Key ini, terus saat kalian pertama kali mendaftar di sini kalian harus mengisi kode undangan. Jadi kalau kalian join, itu kalian harus mengisi kode undangannya. Ini adalah kode undangan saya. Jadi ini nggak bisa jalan kalau kalian nggak ngisi kode undangannya. Jadi teman-teman silahkan isi kode undangan saya, bisa A8NRB. Itu diisi aja di kode kalian ya, boleh kalian isi. Kalau nggak isi nggak bisa ya, itu wajib diisi. Kalau sudah diisi baru bisa jalan. Nah, teman-teman isi kode referral saya di A8NRB. Teman-teman harus membayar dulu ya, membayar untuk robotnya sebesar 120 dolar. Itu teman-teman harus transfer dulu. Jadi pindahkan data kalian. Nah, sebelum kalian pindahkan, itu kita harus pengikatan API dulu. Nah, di sini ada API ya, pengikatan API di baris keempat, itu kita klik. Kan sebelumnya Binance belum diikat, teman-teman silakan ikat. Maksudnya ikatnya apa? Supaya robot kita terikat dengan akun Binance kita. Jadi kita nggak perlu manual, semua kita transaksi kita lakukan lewat robot, maka semuanya kesimpan di akun Binance kita. Kita klik, lalu teman-teman silakan masukkan API-nya ya. Kode API yang ada kita salin, kita masukkan di Binance kita. Kembali ke Binance, teman-teman klik di bagian lainnya, di tengah itu, tengah kanan itu lainnya, diklik, lalu teman-teman cari untuk manajemen API di bagian bawah ya, bagian bawah manajemen API kita klik. Lalu di sini API telah dibuat, kalau saya sudah dibuat ya, kalau teman-teman buat API dulu, buat API lalu copy ini ya, kodenya di copy dan kita buka di Royal Key, kita paste di sini ya. Jadi kayak mengikatkan antara satu kode dengan kode yang lain. Jadi kode di Royal Key kita masukkan di Binance, Binance masukkan ke Royal supaya saling mengikat. Kalau sudah selesai nanti akan muncul seperti ini, sudah ikat. Kalau sudah ikat, teman-teman silahkan isi ya. Di sini isi saldo kalian, bisa isi kode. Bisa isi kodenya di sini, teman-teman klik isi koin, kemudian salin alamat. Jadi sama seperti tadi, teman-teman salin alamat, lalu kalian kembali ke Binance, kalian, kita kembali ke dompet di sini, lalu kita tarik USDT ya, USDT, lalu kita tempelkan alamat dari Royal Key kita. Terus kita masukkan jaringannya TRC20, konfirmasi, lalu kita masukkan jumlahnya. Nah, saran saya teman-teman, itu kan kita mengeluarkan biaya untuk sewa, istilahnya sewa ya. Sewa robotnya sebesar 120 dolar. Saran saya teman-teman paling nggak ngisi di sini 150 dolar. Lalu yang 30 buat apa? 30 itu nanti buat potongan setiap komisi yang harus kita bayarkan ke robot. Jadi kalau teman-teman menggunakan robot ini, teman-teman setiap profit yang teman-teman dapatkan itu dikenakan 20%. Jadi contoh kalau saya kembali ke sini, ke Royal Key, di sini teman-teman bisa lihat ya di bagian detail, di bagian ini, saya hari ini sampai jam 1 siang ini saya sudah dapat profit 51,5 dolar nih. Nah, ini adalah profit kotor karena nanti akan diambil 20% oleh robot ya, akan diambil 20% oleh robot. Dan
kalau 20% berarti kurang lebih sekitar $10 ya. $10 itu akan diambil dari rekening saya di sini. Kalau kita klik di bagian saya harta, tadi saldo saya ada 108, sekarang tinggal 98. Kurang lebih saya dipotong 20% dari keuntungan yang saya dapatkan. Jadi kalau saya ada untungnya $50, maka bersihnya yang saya dapatkan adalah 40, karena yang $10-nya adalah biaya untuk robotnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman harus pastikan bahwa saldo kalian selalu ada ya. Di sini selalu ada dan cukup untuk mengcover. Kalau enggak nanti transaksi kalian nggak bisa jalan. Setelah kalian ikat, kalian sudah bisa mulai bertransaksi. Nah, kalau teman-teman sudah mulai bisa jalan seperti ini, kita sudah mulai bisa bertransaksi untuk membeli koin kripto yang kita inginkan. Jadi kita bisa masuk di kanan bawah, bawah kiri, di kiri bawah ya. Itu ada kualitas, kita klik aja di situ. Lalu di sini ada nama mata uang atau nama koin yang kita inginkan. Teman-teman bisa pilih yang umum atau profesional. Kita klik, kita bisa mencari, atau teman-teman bisa klik di bawah ini ya. Kalau yang warna merah-merah ini artinya sedang berjalan dan posisinya sekarang sedang minus. Nah, teman-teman kalau dia sudah mulai surplus, warnanya jadi biru ya. Nah, kalau teman-teman yang di bawah ini yang warnanya masih abu-abu, itu tandanya kita belum transaksi. Misal saya ingin membeli salah satu akun, salah satu koin, misalnya koin ADA, saya klik koin ADA. Seperti ini, lalu saya ingin membeli, di bagian kiri bawah ada pengaturan transaksi, silahkan diatur dulu. Nah, saran saya di sini teman-teman mulai dulu dari $10. Mulai dulu dari $10, nggak usah gede-gede ya. Lalu di sini untuk batas panggilan margin, itu artinya kalau nanti ini artinya adalah kalau sampai nilai dari koin yang kita beli itu turun, itu nanti ada namanya margin call untuk mengcover dan memberikan average yang lebih baik. Nah, untuk lebih detailnya mungkin saya akan buatkan di video selanjutnya. Teman-teman bisa coba dulu ya, pahami, pelajari di sini bagaimana cara joinnya. Kalau sudah diklik simpan, lalu teman-teman tinggal klik aja aktif, maka teman-teman akan langsung membeli akun ini, dan kalian bisa geser di bagian kiri bawah halaman utama. Ini adalah koin-koin yang saat ini sedang aktif di toko saya, masih minus, biasa memang kayak gitu ya. Kalau yang plus biasanya sudah close, tinggal yang minus-minus saja yang belum. Nah, teman-teman tinggal pantau aja, teman-teman bisa investasi untuk jangka panjang, menengah, atau kalian mau tipe trader yang scalping itu apa maksudnya, yang begitu naik langsung close, turun beli, close ya, sehari mungkin bisa transaksi berkali-kali juga boleh, tergantung bagaimana tipe investasi kalian. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang akan memulai trading, yang ingin tertarik untuk join trading seperti ini, harus diperhatikan benar-benar kemampuan finansial kalian. Jadi saya tidak merekomendasikan buat teman-teman yang tidak memiliki finansial yang cukup bagus, karena ini ada potensi kerugian. Jadi sebetulnya bukan rugi, tapi di sini high risk high return ya. Jadi kalian bisa dapat keuntungan besar, tapi kalian juga bisa kehilangan dana yang cukup besar. Tapi dengan penggunaan robot ini akan sangat membantu. Contohnya saya, ini adalah penghasilan saya dan cukup tinggi di tanggal 18 kemarin, mencapai $88,9 dalam satu hari. Dan hari ini sampai sekitar jam 12, jam 1 ini saya sudah dapat $51,5. Tentu ini passive income yang cukup bagus. Dan kalau kalian nanti udah join menggunakan kode referral saya, kita akan coba untuk bentuk komunitas untuk belajar bareng, karena saya ada tips dan trik juga bagaimana kita bisa memainkan ini untuk mendapatkan profit yang maksimal. Terima kasih, dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe dulu di channel saya untuk dapat update-update video-video terbaru lainnya, baik itu tentang berjualan di marketplace ataupun juga tentang trading kripto ataupun yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.